Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik itu berupa nikmat kesempatan hidup. Allah SWT telah menjadikan kita hidup dari sebelumnya tiada. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kita kesempatan hidup, tetapi juga memberikan kepada kita fasilitas hidup, baik berupa rezeki, titipan harta, keluarga, anak, istri, tetangga, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan kita fasilitas hidup, tetapi juga memberikan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak hanya bisa hidup, tetapi hidup yang bahagia, hidup yang aman, damai, sentosa, hidup yang berkelanjutan kebahagiaannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di alam barzah, di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Masjid Masjid Al-Mustafa yang dimuliakan Allah. Tema kita pada hari ini yaitu tentang moderasi beragama. Kenapa harus ada moderasi beragama? Bukan berarti agama yang dimoderatkan, tetapi cara melaksanakan agama, pemahaman terhadap agama ini yang perlu dimoderatkan, agar kita bisa menjalankan kehidupan beragama ini dengan baik, agar kita bisa bertoleransi terhadap agama yang lain, agar kita bisa hidup berdampingan, aman, damai, dan sejahtera. Karena majunya suatu negara tentunya ditopang dengan kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan yang tentu hal itu bertolak belakang dengan hal-hal yang tidak moderat. Itu bertolak belakang dengan ekstrim dan juga bertolak belakang dengan tujuan didirikannya negara. Karena itulah Kementerian Agama melaksanakan program di mana moderasi beragama ini diwajibkan kepada seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Agama, dan juga nantinya menyasar kepada masyarakat pada umumnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasata, atau umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi terhadap manusia dan agar Rasul menjadi saksi atasmu. Di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas, hendaknya kita bersikap yaitu moderat. Moderat dalam artian tidak berlebihan dalam menjalankan agama. Menjalankan ibadah-ibadah sunnah, misalkan semalaman penuh dan tiap malam sholat sehingga istrinya terlantar, anak-anaknya tidak diurus, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Yang ini dia harus berpikir bahwasanya seseorang yang moderat itu tidak hanya melaksanakan kewajibannya kepada Allah, tetapi juga melaksanakan kewajibannya kepada sesama manusia. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang terbengkalai, terutama kewajiban-kewajiban yang prinsip. Begitu pula Rasulullah SAW mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul memberikan waktu istirahat bagi dirinya. Rasul melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan Rasul paling banyak ibadahnya dan paling dekat kepada Allah. Tetapi Rasul juga ada melaksanakan muamalah, ada melaksanakan jual beli dan seterusnya
bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi dia juga ada bertransaksi kepada Yahudi dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasanya Islam tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau kepada agama lain, tetapi Islam justru dengan tegas mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Dan juga dalam surat Al-Ikhlas, dalam surat Al-Kafirun disebutkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita memiliki sikap toleransi, kita memiliki sifat yang tolong menolong, bermusyawarah dan seterusnya. Adapun keyakinan adalah masalah pribadi, masalah pilihan masing-masing, tetapi sebagai bangsa dan negara kita berdiri sama, kita bekerja dan kita berupaya sekuat tenaga memajukan anak bangsa dan bangsa ini untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara yang maju dan aman, sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus saling menghargai, harus saling menghormati. Kementerian Agama sudah sangat luar biasa mempromosikan, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat agar menjalankan moderasi beragama ini sebagai pilar penting untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagai pilar penting dalam memajukan bangsa dan negara ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat membantu Kementerian Agama, semoga kita dapat menjalankan moderasi beragama ini sehingga kita lebih maju lagi ke depan dan sehingga kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.